Kisah ini tentang seorang pria tua sederhana yang masuk ke showroom mobil mewah dengan niat tulus ingin membeli mobil impian. Namun, ia justru menerima hinaan dan perlakuan buruk dari pegawai dan pelanggan, tanpa satupun tahu siapa dirinya sebenarnya. Akhir dari cerita ini membuat semua orang terdiam malu. Pesan moralnya jelas. Jangan pernah menilai orang hanya dari penampilan luarnya. Mari baca salawat bersama, tulis komentar salawat, dan share video ini agar menjadi pelajaran hidup untuk banyak orang. Di sebuah showroom megah yang dipenuhi mobil berkilau, seorang pria tua melangkah perlahan. Bajunya sederhana, langkahnya tenang, matanya berbinar menatap mobil sport putih di sudut ruangan. Namun, tatapan sinis pegawai mulai mengarah padanya tanpa ampun. Seorang pegawai muda bersilang tangan menatap dengan pandangan merendahkan. "Pak, ini showroom mobil sport mewah, bukan tempat untuk lihat-lihat sembarangan," katanya keras. Suaranya terdengar hingga pelanggan lain ikut memandang, penuh ejekan pada pria tua itu. Pria tua itu tetap tersenyum. Tangannya perlahan menyentuh bodi mobil putih yang mengkilap. Matanya berbinar penuh kekaguman. "Indah sekali," gumamnya lirih. Pegawai itu segera menepis tangannya. "Jangan disentuh, Pak. Ini mahal, bukan mainan." Seorang pelanggan wanita berbisik cukup keras pada suaminya, memastikan didengar. "Paling juga mau numpang foto biar bisa cerita ke cucunya," katanya sambil tersenyum sinis. Beberapa pelanggan lain ikut terkekeh, menambah suasana semakin menusuk hati. Satpam showroom mendekat dengan langkah pasti, menepuk pelan pundak pria tua itu. "Pak, kalau cuma mau lihat-lihat, dari luar saja. Jangan ganggu kenyamanan pelanggan kami," ucapnya dengan nada tegas. Pria tua itu menatapnya dengan ramah, tanpa marah sedikit pun. "Saya ingin beli mobil ini, Nak. Bolehkah saya tahu spesifikasinya?" kata pria tua itu lembut. Sejenak ruangan hening. Kemudian pegawai dan pelanggan saling berpandangan lalu meledak dalam tawa kecil. Pegawai berkata, "Pak, ini Ferrari, bukan angkot." Pria tua itu membuka dompet lusuhnya. Ia mengeluarkan kartu nama dan menunjukkannya. "Saya serius," katanya tenang. Pegawai itu malah tersenyum mengejek. "Kami nggak butuh lihat kartu nama. Kalau mau beli, transfer dulu baru bicara," katanya ketus. Pria tua itu menghela napas dalam, tetap sabar. "Kalian tak kenal saya ya," katanya pelan. Pegawai muda tertawa semakin keras. "Harusnya ya kenal gitu. Bos showroom kali ya, Pak," katanya keras, membuat pelanggan lain semakin tertawa terbahak. Beberapa pelanggan lain mengeluarkan ponsel mulai merekam kejadian itu. "Wah, ini konten bagus. Kakek ngaku-ngaku mau beli Ferrari," bisik salah satunya. Pria tua itu tetap berdiri tenang, menatap penuh makna, seolah berkata, "Waktu akan menjawab." Pegawai makin berani. "Pak, kalau nggak ada niat beli jangan buang waktu kami di sini. Showroom ini bukan tempat wisata," katanya lantang. Pria tua itu menatapnya, matanya lembut tapi menusuk hati. Ia tak membalas dengan amarah. Satpam mendekat lagi, merasa perlu bertindak. "Pak, ayo kita keluar. Jangan bikin ribut di showroom ini," katanya sambil menggiring pria tua itu dengan pelan tapi tegas. Suasana makin panas, mata pelanggan tertuju pada pria tua itu dengan pandangan merendahkan. Pria tua itu mencoba bicara lagi. "Saya benar-benar ingin membeli. Tolong bantu saya," katanya penuh ketulusan. Namun pegawai muda malah mengerutkan kening. "Pak, kalau mau beli tunjukkan uangnya. Jangan hanya omong kosong," katanya ketus. Pegawai senior mulai gelisah melihat situasi itu. Hatinya tak tenang, tapi ia ragu bicara. "Kalau aku tegur nanti dikira sok tahu," batinnya. Maka ia hanya diam, walau jelas rasa tak enak menyelimuti dirinya. Suasana makin tak pantas. Pegawai muda itu melipat tangan di dada. Matanya memandang pria tua penuh meremehkan. "Pak, showroom ini untuk orang yang benar-benar punya uang. Kalau hanya mau lihat-lihat, kami tidak punya waktu untuk melayani Anda," ucapnya. Nadanya makin sombong. Seorang pelanggan pria berjas ikut berkomentar. Suaranya keras hingga semua mendengar. "Eh,
Jangan-jangan dia nyasar ke sini. Mungkin dikira showroom ini tempat pameran gratis, katanya sambil tertawa. Disambut gelak tawa pelanggan lain yang menyaksikan. Pria tua itu menarik napas panjang. Wajahnya tetap tenang, senyumnya tak luntur. Matanya menatap mobil impian itu dengan tatapan hangat. Bukan marah. Pegawai muda makin kesal, merasa pria tua itu tak mengerti maksud usirannya. Sudahlah, Pak. Bapak bikin malu diri sendiri di sini. Orang lain lihat, nanti dikira showroom ini tempat main-main, kata pegawai itu. Pelanggan lain masih menatap dengan sorot merendahkan, sebagian merekam diam-diam dengan kamera ponsel mereka. Pria tua itu melirik ke arah pegawai senior yang hanya diam. Sorot matanya seolah berkata, kenapa tak ada yang mencegah penghinaan ini? Namun pria tua itu tetap memilih sabar, walau hatinya sedikit perih mendengar kata-kata menusuk itu. Nak, semua orang layak dihargai. Jangan nilai orang hanya dari luarnya. Kau belum tahu siapa aku sebenarnya, kata pria tua itu akhirnya. Suaranya tetap tenang. Tapi pegawai muda malah tersenyum sinis. Tak mau kalah, merasa dirinya paling benar. Satpam mulai merasa canggung, tapi tetap ikut-ikutan meremehkan. Pak, ayo keluar dulu. Showroom ini tempat serius. Kalau mau beli, nanti kami layani. Tapi jangan bikin keributan seperti ini, katanya. Pria tua itu hanya mengangguk perlahan. Seorang pelanggan wanita mendekat, ingin ikut mempermalukan. Pak, kalau mau foto, bilang saja. Jangan sentuh-sentuh mobilnya nanti lecet. Harganya nggak murah loh, katanya ketus. Suaminya menarik tangannya, merasa malu atas ucapan istrinya. Pria tua itu tetap tersenyum. Dalam hatinya, ia berkata, aku hanya ingin beli mobil dengan baik-baik. Mengapa mereka sulit sekali menghormati orang lain? Tangannya tetap bersidekap, tak membalas hinaan dengan kata-kata kasar. Pegawai senior mulai merasa bersalah karena hanya diam. Seharusnya aku bicara, batinnya. Tapi mulutnya keluh, tak mampu mengeluarkan kata-kata. Ia hanya menunduk, menghindari tatapan pria tua itu yang tetap teduh menatap semua orang. Di luar showroom, beberapa orang mulai memperhatikan keributan di dalam. Mereka melihat pria tua yang berdiri dikelilingi pegawai dan pelanggan yang mengejek. Suara tawa terdengar samar keluar dari showroom megah itu. Pria tua itu melirik mobil impiannya sekali lagi. Mobil itu berkilau di bawah cahaya showroom, seolah menegaskan mimpi yang ia idamkan. Tapi yang ia dapat hanya cemoohan dan hinaan yang terus menghujani dirinya tanpa belas kasih sedikit pun. Pak, kalau punya uang, tunjukkan saja. Jangan hanya ngomong-ngomong. Kami capek melayani orang yang nggak serius, kata pegawai muda dengan nada tinggi. Pria tua itu tetap diam, mencoba menahan perasaan di dalam dadanya. Beberapa pelanggan yang merekam mulai tersenyum puas. Mereka merasa melihat tontonan yang menghibur. Sementara pria tua tetap diam, menatap mobil putih impiannya dengan tatapan kosong, memikirkan bagaimana harus bersikap. Nak, kau tahu, di dunia ini semua orang punya cerita yang tak kau tahu. Jangan mudah menghakimi, kata pria tua akhirnya. Suaranya lembut namun dalam. Tapi kata-kata itu hanya dianggap angin lalu oleh pegawai yang merasa dirinya paling benar. Pegawai muda itu mendekat lebih agresif. Sudah cukup, Pak. Kami ada kerjaan lain. Kalau mau sekadar lihat-lihat, jangan ganggu yang serius mau beli, katanya. Wajahnya sinis membuat suasana makin tak nyaman di showroom yang megah itu. Pelanggan yang tadi merekam tersenyum puas, bahkan ada yang menyebarkan video ke grup pertemanan. Lihat nih, ada kakek-kakek nekat ngaku mau beli Ferrari, tulisnya. Pria tua tetap diam, menatap penuh makna ke arah pegawai dan pelanggan. Pegawai senior menggigit bibirnya. Hatinya semakin tak nyaman. Kenapa aku hanya diam? Kenapa aku biarkan mereka terus merendahkan orang tua itu? Batinnya menyesal. Tapi lidahnya tetap keluh. Tubuhnya seolah kaku tak berdaya menegur teman-temannya. Suasana showroom semakin panas. Tawa, ejekan, dan hinaan seakan menjadi hiburan tersendiri bagi mereka yang ada di sana. Pria tua itu tetap berdiri dengan tubuh tegak.
Senyumnya tipis, seolah berkata, "Lihatlah nanti siapa yang akan malu." Satpam mendekat lagi, kini dengan langkah lebih yakin. "Pak, ayo keluar dulu. Jangan bikin gaduh di sini. Kami harus menjaga kenyamanan pelanggan lain," katanya dengan nada tegas. Walau dalam hati sebenarnya mulai ragu pada apa yang ia lakukan. Pria tua menarik napas panjang. Matanya menatap showroom itu dari pegawai ke pelanggan. "Baiklah, jika itu maumu," katanya lembut. Tapi langkahnya justru tetap di tempat, seolah memberi isyarat ada sesuatu yang belum selesai ia lakukan. Pegawai muda makin merasa dirinya menang. "Nah, begitu Pak. Jangan bikin susah orang lain. Kalau memang nggak mampu, jangan pura-pura mau beli mobil mahal," katanya, nada suaranya penuh kepuasan atas penghinaan yang ia lontarkan. Beberapa pelanggan bertepuk tangan kecil, seolah mendukung sikap pegawai itu. Mereka tak sadar, apa yang mereka lakukan perlahan menggiring mereka ke jurang rasa malu yang akan datang. Hanya waktu yang akan membalik keadaan. Pria tua tetap tak marah. Ia menunduk sedikit kemudian mendongak menatap mobil impiannya. Hatinya berkata, "Sabar, sebentar lagi mereka akan tahu siapa aku." Ia merogoh kantong, mengeluarkan ponselnya perlahan tanpa banyak bicara. Pegawai melihat gerakan itu. "Halah Pak, kalau mau nelpon cucu buat bilang lagi lihat Ferrari, di luar aja Pak. Jangan di showroom kami. Jangan bikin repot," katanya sambil tersenyum sinis, membuat pelanggan lain kembali tertawa pelan. Pria tua tetap kalem, menekan nomor di ponselnya. Suaranya tenang, nyaris tak terdengar. "Saya di showroom sekarang. Tolong segera datang. Bawa yang saya minta," ucapnya singkat. Tak ada yang mengerti maksud ucapannya, dan mereka mengabaikannya. Pegawai muda malah tertawa lebih keras. "Pak, manggil siapa tuh? Mau bilang ke anak biar dijemput karena malu sudah diusir," katanya mengejek. Pelanggan lainnya menahan tawa, menikmati tontonan yang mereka anggap lucu itu. Satpam melangkah maju lagi, makin yakin pria tua itu hanya mengada-ada. "Pak, ayo kita keluar dulu. Jangan bikin ribut. Ini showroom, bukan tempat main-main," katanya sambil menepuk pundak pria tua sedikit lebih keras dari sebelumnya. Pria tua hanya melirik, lalu mengangguk perlahan. Ia tetap tak marah, tetap tak tersulut emosi. Sorot matanya justru penuh makna, seolah yakin bahwa sebentar lagi semua yang ada di showroom itu akan melihat siapa dia sebenarnya. Pegawai senior akhirnya bicara. "Sudahlah, jangan keras-keras, kasihan juga bapaknya," katanya pelan. Tapi pegawai muda malah menyahut. "Jangan sok baik, nanti bapak ini makin kurang ajar pura-pura mau beli," katanya keras, disambut tawa pelanggan. Pria tua menarik napas panjang lagi, kini lebih dalam. Hatinya benar-benar menguji kesabarannya. Ini saatnya, biar waktu membalas semua penghinaan ini, batinnya. Ia berdiri tegak, menunggu dengan sabar apa yang akan segera terjadi. Di luar showroom, beberapa orang mulai mendekat. Penasaran melihat keributan di dalam. Dari balik kaca, mereka melihat pria tua yang dikelilingi pegawai dan pelanggan yang mengejek. Suasana makin riuh dan penuh rasa malu bagi yang berakal. Pegawai muda berbisik ke temannya. "Kayaknya sebentar lagi satpam, keluarin dia." Temannya mengangguk, tak sabar melihat pria tua itu diseret keluar. Mereka tak sadar, sebentar lagi keadaan akan berbalik 180 derajat. Pria tua tersenyum kecil. Suasana showroom yang semula penuh tawa itu, perlahan mulai diliputi aura aneh. Beberapa pegawai mulai merasa ada yang tak biasa dari ketenangan pria tua itu. Tapi mereka tetap menertawakan, belum menyadari apa yang menanti. Dari kejauhan terdengar suara deru mesin mobil-mobil mewah datang mendekat. Penasaran mulai mengisi wajah-wajah di showroom. Tapi pegawai muda tetap sombong. "Paling ada bos mau beli mobil, bukan urusan si kakek ini," katanya, tertawa. Mobil-mobil mewah berhenti persis di depan showroom.
Pintu terbuka hampir bersamaan. Beberapa pria gagah berpakaian rapi keluar cepat. Wajah mereka serius. Langkah mereka pasti menuju showroom. Semua orang mulai bingung, bertanya-tanya dalam hati. Pria-pria gagah itu masuk showroom. Langkah mereka teratur, mata mereka langsung tertuju pada pria tua. Begitu sampai di depan pria tua itu, mereka membungkuk hormat, membuat semua yang ada di showroom tertegun kaget, tak percaya. Pegawai muda yang menghina melongo. Wajahnya memucat, keringat dingin mengalir. Ia menatap pria tua itu dengan mata terbelalak. Siapa dia sebenarnya? Bisiknya pelan, nyaris tak terdengar. Mulutnya kaku, tak mampu berkata lagi. Salah satu pria gagah berkata, "Kami mohon maaf terlambat, Pak. Mobil untuk Bapak sudah kami siapkan." "Apa ada yang kurang, Pak?" Suara itu terdengar jelas. Semua pelanggan dan pegawai saling pandang. Wajah mereka penuh penyesalan mendadak. Manajer showroom turun terburu-buru dari lantai atas. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Ia berlari kecil menghampiri pria tua. "Astaga, Pak, maafkan kami. Kami benar-benar tidak tahu, Pak. Ini kesalahan besar kami," katanya terbata. Pria tua itu menatap semua orang. Tatapannya lembut, tapi penuh makna mendalam. "Mengapa kalian begitu mudah menilai orang hanya dari rupanya? Aku datang baik-baik, tapi kalian balas dengan hinaan," ucapnya. Suaranya tetap tenang menusuk hati. Pegawai muda itu menunduk. Wajahnya merah padam. Ia ingin minta maaf, tapi lidahnya keluh. Tubuhnya gemetar menahan malu. Pelanggan yang merekam tadi menurunkan ponsel mereka perlahan, tak berani lagi menatap pria tua yang mereka hina. Pria tua itu berjalan mendekati mobil impiannya. Tangannya menyentuh bodi mobil putih itu sekali lagi. Kali ini tanpa ada yang berani melarang. "Hari ini, kalian belajar satu hal. Hormati siapapun, karena kalian tak tahu kisah hidup mereka. Segera urus surat-suratnya. Mobil ini saya ingin dikirim hari ini juga ke rumah," katanya pada pria-pria gagah yang datang bersamanya. Mereka mengangguk, bergerak cepat menuju bagian administrasi. Semua pegawai hanya bisa menatap diam terpaku. Manajer showroom kembali bicara. "Pak, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami benar-benar malu. Kami berjanji ini tidak akan terulang lagi," katanya lirih, matanya berkaca. Pria tua itu menepuk bahunya, memberi isyarat agar jangan berlarut dalam malu. Pelanggan yang menghina hanya menunduk. Suara tawa mereka lenyap. Tak ada lagi yang berani berkata-kata. Showroom yang semula riuh dengan tawa dan ejekan kini hening. Hanya suara napas yang terdengar, menyesakkan dada mereka semua. Pria tua itu berjalan perlahan menuju pintu showroom. Setiap langkahnya kini diikuti tatapan kagum dan penuh hormat. Tak ada lagi suara meremehkan. Tak ada lagi yang berani bersuara. Hanya rasa malu yang menggantung di udara showroom itu. Di ambang pintu, pria tua itu berhenti. Ia menoleh memandang showroom. "Semoga hari ini jadi pelajaran. Hormatilah orang lain, karena kalian tak tahu siapa mereka sebenarnya. Rezeki kadang datang dari arah yang tak terduga," katanya lantang. Mobil-mobil mewah yang datang tadi kini bersiap mengantar pria tua itu. Pintu mobil dibuka penuh hormat. Pria tua itu masuk dengan tenang. Sekali lagi ia melambaikan tangan, tersenyum pada semua orang di showroom yang kini hanya bisa terdiam. Satpam yang tadi mencoba mengusir berdiri kaku, tak tahu harus berkata apa. Pegawai muda itu terduduk di kursi, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Dalam hatinya, ia menyesal sejadi-jadinya. Tak menyangka semua perlakuannya berbalik, mempermalukannya. Showroom itu kini menjadi saksi bisu sebuah pelajaran hidup. Tak ada satupun yang berani membahas kejadian itu hari itu. Semua sibuk dengan pikiran sendiri, mencerna apa yang baru saja terjadi di hadapan mereka. Beberapa hari kemudian, showroom itu berubah. Pegawai lebih sopan pada siapapun yang datang. Tak ada lagi tatapan sinis pada tamu berpakaian sederhana. Kejadian itu menjadi cerita yang tak pernah hilang dari ingatan mereka. Pria tua itu di rumah tersenyum menatap mobil barunya.
Di meja kerjanya ada foto almarhum istrinya. Hari ini aku memberi pelajaran pada mereka, Bu. Semoga ini jadi kebaikan yang engkau saksikan dari sana, gumamnya penuh haru. Manajer showroom membuat aturan baru. Setiap tamu yang masuk harus dilayani dengan hormat, tanpa pandang bulu. Ia tak mau showroomnya kembali jadi tempat orang mempermalukan diri sendiri karena meremehkan orang lain. Pegawai muda itu kini bekerja dengan lebih sopan. Rasa malu yang pernah ia rasakan menjadi cambuk agar tak lagi arogan. Setiap kali ia melihat tamu sederhana, wajah pria tua itu selalu terbayang menjadi pengingat abadi. Pelanggan yang pernah mengejek pun tak lagi merasa bangga dengan perlakuannya dulu. Video rekaman yang sempat tersebar langsung dihapus. Mereka tak ingin dikenang sebagai orang yang mempermalukan diri sendiri karena sombong pada sesama. Showroom itu kini terkenal bukan hanya karena mobil mewahnya, tetapi juga karena pelajaran moral yang tersimpan di balik kejadian itu. Orang-orang datang tak hanya untuk beli mobil, tapi juga untuk mendengar kisah itu. Pria tua itu tak pernah menceritakan kejadian itu kemana-mana. Ia tak ingin mempermalukan mereka yang sudah menertawainya. Baginya, cukup mereka belajar. Itulah cara terbaik untuk membalas perlakuan buruk dengan kebaikan. Hari-hari berlalu. Showroom itu tetap ramai, tapi tak ada lagi tawa mengejek pada tamu sederhana. Semua pegawai mengingat hari itu. Hari mereka diajarkan arti menghormati, tanpa harus tahu latar belakang seseorang. Pria tua itu menjadi simbol kebijaksanaan di mata mereka. Setiap tamu baru yang datang, para pegawai diam-diam mengingat pesan pria tua itu. Hormatilah siapapun, karena kalian tak tahu siapa mereka sebenarnya. Kalimat itu membekas. Kini showroom itu tak hanya dikenal sebagai tempat jual mobil mewah, tapi juga sebagai tempat di mana orang belajar sopan santun. Tak ada lagi pegawai yang berani bersikap arogan, apalagi menertawakan tamu yang datang. Pria tua itu tetap hidup sederhana, meski kaya raya. Ia percaya kekayaan sejati ada pada hati yang mampu menghormati sesama. Mobil barunya hanya alat, bukan untuk pamer, tapi untuk memenuhi kebutuhannya sebagai manusia biasa. Kisah ini menjadi pelajaran besar bagi kita semua. Jangan pernah menilai orang hanya dari luarnya. Hormati siapapun, karena setiap orang punya cerita yang tak kita tahu. Rezeki kadang datang dari arah yang tak terduga. Mari kita ambil hikmah dari kisah ini. Jangan ulangi kesalahan mereka. Hormatilah siapapun, apapun penampilan mereka. Baca salawat, tulis komentar salawat. Share kisah ini agar jadi pelajaran untuk banyak orang di luar sana. Semoga kisah ini menguatkan hati kita agar selalu bersikap baik pada siapapun. Mari bagikan cerita ini agar dunia menjadi tempat yang lebih baik. Jangan biarkan penampilan menipu kita. Hanya hati yang tahu nilai sejati seseorang